Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore untuk kita semua. Sebelum kita lanjut diskusi ini, izinkan saya terlebih dulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Yance Sani. Saya adalah salah satu mahasiswa di Surabaya, tepatnya kuliah di ITATS, jurusan pertambangan, dan saya berasal dari Papua, Kabupaten Intan Jaya. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah perkenalan diri singkat saya, dan telah hadir bersama kita kakak yang sangat luar biasa, yang selalu menjadi inspirasi khususnya bagi kalangan anak-anak muda. Oke kakak, saya pikir langsung saja untuk diskusi ya kakak ya. Ya. Siap. Jadi kakak, tujuan daripada kita membuat ini adalah kita ingin, karena memang kita sedang berhadapan di mana Otsus Jilid 2 ini diantara dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Dan ini menjadi pertanyaan publik yang sering ditanyakan di publik, sehingga saya pikir ini sangat penting untuk kita diskusi secara sederhana agar kita khususnya mahasiswa bisa paham tentang Otsus Jilid 2 atau tentang diberhentikan atau tidaknya Otsus Jilid 2, kurang lebih seperti itu. Dan kita semua mengetahui bahwa otonomi khusus telah berjalan selama 20 tahun. Ini waktu yang menurut saya sangat lama untuk mengantarkan Papua kepada kata sejahtera seutuhnya. Ketika kita mengikuti informasi di media sosial, akhir-akhir ini berita yang paling hangat dibicarakan adalah terkait Otsus Jilid 2. Terhadap akan berakhirnya Otsus Jilid 2 ini, kalau kita lihat di media sosial melahirkan dua kubu yang berbeda, yaitu kubu yang pro dan kubu yang kontra, di mana pusat mengklaim atau mengatakan bahwa Otsus Jilid 2 telah berhasil dan harus dilanjutkan. Sedangkan bagi kebanyakan orang Papua mengatakan bahwa Otsus Jilid 2 telah gagal dan harus diberhentikan. Sehingga melihat kenyataan itu, maka pada kesempatan ini kami semua yang hadir pada sore hari ini ingin mengharapkan kakak Natalis agar memberikan penjelasan yang konkret dan spesifik terhadap kami semua yang hadir saat sore hari ini maupun publik, agar kita semua benar-benar paham dalam menanggapi kasus Otsus Jilid 2. Kurang lebih seperti itu. Dan ada dua pertanyaan yang ingin saya ajukan terhadap kakak Natalia sendiri. Bagaimana menurut kakak? Yang pertama, apa yang menjadi alasan Otsus ditolak oleh hampir semua masyarakat Papua? Karena kalau dilihat-lihat, saya pikir Otsus ini adalah salah satu program yang mungkin tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat Papua seutuhnya. Kemudian pertanyaan kedua adalah, saya pikir ini mungkin harusnya dijawab oleh pemerintah pusat, tapi saya ingin memberikan pertanyaan ini, kira-kira menurut kakak seperti apa? Pertanyaan kedua adalah, mengapa pusat mengklaim bahwa Otsus Jilid 1 telah sukses? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih kakak Natalis. Ya. Baik, terima kasih Ade Sani dan adik-adik sekalian. Selamat malam, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore kakak, hormat. Saya kira ini pembahasan yang menarik ya untuk saya dan adik-adik sekalian. Saya akan menyampaikan ada dua hal. Yang pertama adalah mengapa hadirnya otonomi khusus tahun 2001. Yang kedua adalah bagaimana otonomi khusus itu berjalan, apakah secara efektif dan efisien selama 20 tahun atau tidak. Itu yang pasti saya jelaskan. Setelah itu bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Setelah otonomi khusus atau anggaran otonomi khusus itu berakhir dengan menandai berakhirnya atau meniadakannya dana otonomi khusus dari pemerintah pusat ke Papua dan Papua Barat. Adik-adik sekalian, otonomi khusus itu hadir karena adanya tekanan yang cukup kencang dari rakyat Papua secara keseluruhan, baik itu oleh pemerintah daerah, eksekutif, legislatif, maupun juga oleh tokoh-tokoh masyarakat, rakyat Papua, tokoh-tokoh agama. Jadi seluruh komunitas rakyat Papua itu menyatakan adanya keinginan untuk mengangkat persoalan hak asasi manusia
kemudian juga ketidakadilan, dan juga keinginan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2000. Jadi setelah peristiwa Bela, Dila, dan Alama, waktu pelanggaran hak asasi manusia di wilayah PT Freeport Indonesia, kemudian Monsinyur Herman Muningov mengangkat persoalan hak asasi manusia di wilayah itu, dan di mana di Yogyakarta saya pimpinan mahasiswa. Saat itu saya, Yafet Gambay, dan Martin Patai dari Salatiga. Kebetulan saya memimpin mahasiswa Jogja itu hampir mencapai 1000-an orang. Karena itu kami kirim surat kepada teman-teman seluruh Jawa dan Bali, hampir kurang lebih 18 mobil, bis, dan mahasiswa dari Bandung, Surabaya, Solo, Semarang, Salatiga, dan Yogyakarta hampir 10 mobil. Kurang lebih 500 mahasiswa dari Jogja. Kita demonstrasi di UNDP. UNDP, kantor perwakilan PBB di Jakarta. Pada saat itu kami meminta bertemu dengan Raffi Rajan, yaitu kepala perwakilan PBB di Indonesia atas kejahatan kemanusiaan di Bela, Dila, dan Alama di wilayah PT Freeport Indonesia. Kemudian bersamaan dengan adanya tekanan dari kami ini, termasuk juga oleh Herman Muningov, Uskup Jayapura pada saat itu, ya meminta kepada lembaga-lembaga hak asasi manusia di nasional dan luar negeri, termasuk John F. Kennedy Memorial di Amerika, mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia untuk memberi perhatian terhadap hak asasi manusia di Papua waktu itu. Setelah itu, terkait dengan itu, beberapa tokoh-tokoh Papua seperti Beni Diai, ada Willy Mandowen, ada Herman Awom, dan beberapa tokoh intelektual Papua itu mendirikan namanya Foreri, Forum Rekonsiliasi Papua di Jayapura. Cikal bakal lahirnya Presidium Dewan Papua. Ketika dari Foreri itu berganti ke Presidium Dewan Papua, maka yang menjadi ketua pada saat itu adalah Tei Selwai, wakil ketua adalah Tombe Anal, dan terdiri dari perwakilan dari Dewan Adat Papua serta Dewan Panel Papua. Dewan Panel Papua yang berasal dari seluruh komunitas, lebih dari 500 orang. Setelah itu, masalah Papua, tekanan kepada Jakarta makin kencang. Tidak hanya sekedar berhenti pada tekanan dalam konteks hak asasi manusia dan ketidakadilan, tetapi mereka dipimpin oleh Tei Selwai dengan Tombe Anal menyuarakan masalah terkait dengan masalah politik, yaitu pemisahan Papua dari Indonesia. Kebetulan pada saat ketika B.J. Habibie itu menjadi presiden, ada 100 orang Papua, tokoh-tokoh Papua dipimpin oleh Tombe Anal, datang bertemu di Istana Negara. Mereka meminta untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu B.J. Habibie menyampaikan kepada 100 tokoh Papua bahwa kamu pulang dan renungkan. Dalam suasana dari tahun 96, di mana persoalan hak asasi manusia itu terangkat dan mendapat perhatian dari luar negeri dan dalam negeri, sampai dengan ketika tokoh-tokoh Papua menyampaikan keinginan untuk melepaskan diri, menyampaikan keinginan untuk melepaskan diri. Hal itulah yang menyebabkan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden B.J. Habibie,
dan juga waktu itu adalah Gus Dur melakukan salah satu langkah strategi di mana memberikan otonomi khusus kepada Papua. Meskipun itu tidak lahir melalui sebuah perundingan resmi ya antara orang Papua dengan Jakarta, tetapi otonomi khusus itu dilahirkan oleh pemerintah Papua. Pemerintah pusat tujuannya adalah membendung arus atau keinginan melepaskan diri dari negara Republik Indonesia tersebut gitu. Lalu pada tahun 2001 lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Ketika lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, itu pun otonomi khusus itu hampir nyaris tidak berjalan sampai 2003. 2003 itu mulai lahir satu peraturan pemerintah yang melahirkan MRP. Jadi bayangkan Undang-Undang Otonomi Khusus itu lahir 2001, tapi sampai 2003 itu pembangunan maupun juga penggunaan dana otonomi khusus di Papua itu tanpa petunjuk peraturan perundang-undangan tindak lanjut lainnya melalui, yaitu di dalam otonomi khusus itu mengamanatkan kurang lebih 2 atau 3 peraturan pemerintah, kurang lebih 18 peraturan daerah provinsi, perdasi, dan mungkin 20-an peraturan daerah khusus, perdasus. Jadi selama otonomi khusus 19 tahun itu berlangsung, amanat di mana tindak lanjut Undang-Undang Nomor 21 itu adalah harus ditindaklanjuti dengan melahirkan 3 peraturan pemerintah. Tapi pemerintah pusat hanya memfasilitasi lahirnya peraturan pemerintah yang melahirkan MRP di Papua itu. Cuma itu saja. Sementara peraturan pemerintah lainnya itu justru Jakarta tidak mau mendorong atau melakukan langkah-langkah konkret untuk melahirkan sebuah peraturan pemerintah baru yang 2 tersebut. Kemudian Jakarta juga sebenarnya ada kurang lebih 18 peraturan daerah khusus atau peraturan daerah provinsi terutama ya, dan 21-an peraturan bukan 21, 13 kalau nggak salah, 13 peraturan daerah khusus, 18 dan 13. Bisa saya salah angka-angka ini, tapi bahwa ada 13-an peraturan daerah khusus, ada 18 dan 16-an peraturan daerah provinsi yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 21. Itu ada beberapa peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah khusus yang dibuat oleh draftnya oleh pemerintah Provinsi Papua. Tapi kan semua itu harus persetujuan pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri. Semua draft-draft yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat itu nyaris Departemen Dalam Negeri belum pernah menerima atau menindaklanjuti. Biasanya justru membatasi. Hal-hal seperti ini menurut saya menandakan bahwa meskipun secara kebijakan politik lahir Undang-Undang Nomor 21, tapi ketika pemerintah pusat membatasi atau meniadakan atau tidak mau menghadirkan peraturan pemerintah, tidak mau menyetujui peraturan daerah provinsi Papua, tidak mau menyetujui atau mengesahkan atau mendorong lahirnya peraturan daerah khusus, maka sebenarnya ada benarnya kalau Pak Lukas NMB menyatakan bahwa lehernya, kakinya dengan badannya kasih ke kita, tapi kepalanya dipegang pusat. Kewenangan dan otoritasnya dipegang oleh pusat. Itulah problem paling utama menyebabkan otonomi khusus tersebut bisa dianggap setengah hati,
bisa dianggap tidak berjalan karena otoritas regulasinya itu ada pada Kementerian Dalam Negeri atau ada pada pemerintah pusat. Nah, dalam konteks ini, itu kan dari sisi regulasinya saja. Regulasinya atau dasar-dasar hukum yang bisa untuk sebagai langkah-langkah petunjuk teknis pelaksanaan otonomi khusus dan petunjuk operasional pelaksanaan otonomi khusus itu dihambat karena dasar-dasar regulasinya saja sudah ditekan, dihambat, dan ditiadakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu problem paling utama yang terjadi. Belum lagi persoalan tentang aspek-aspek yang lain. Misalnya lahirnya di dalam amanat otonomi khusus Undang-Undang Nomor 21 itu adalah lahirnya partai politik. Lahirnya Badan Rekonsiliasi tentang pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian lahirnya hak-hak politik rakyat Papua yang sebenarnya merupakan tindak lanjut, bisa merupakan jiwa dari adanya Undang-Undang Otonomi Khusus. Tapi itu pun juga tidak berjalan. Kemudian aspek lainnya, di dalam secara teknis operasional, pencairan dana otonomi khusus itu juga kadang-kadang tidak fair. Pemerintah pusat seringkali menurunkan anggaran, itu akhir tahun, sudah mau habis tahun. Pemerintah daerah sangat tidak memiliki kesempatan baik untuk anggaran tersebut bisa didistribusikan atau bisa diimplementasikan. Problem karena itulah saya katakan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus memang lahir, tetapi otoritas-otoritas peraturan tindak lanjut di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus itu dipegang oleh pemerintah pusat, maka Pak Lukas NMB mengatakan bahwa kewenangannya dipegang pusat, kepalanya dipegang pusat, badan dan kaki saja yang diberikan kepada Papua. Itu satu. Yang kedua, sebagaimana beberapa aspek yang bisa menjadi kekuatan bagi rakyat Papua, misalnya aspek politik. Rakyat Papua bisa berpartisipasi di dalam pemerintahan dan politik melalui partai lokal. Tidak pernah melahirkan. Rakyat Papua bisa melihat kembali, merenungkan kembali tentang penderitaan rakyat Papua melalui sebuah pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi juga tidak berjalan. Lalu yang berikut, anggaran yang sebenarnya diberikan sebagai konsekuensi otonomi khusus Papua juga tidak berjalan secara baik. Itu kalau dilihat, kita evaluasi dari kesalahan-kesalahan struktural, kesalahan-kesalahan yang sifatnya capacity building-nya. Jadi capacity building atau penguatan terhadap otonomi khusus tidak berjalan karena adanya amputasi kewenangan otonomi khusus yang merupakan milik Provinsi Papua dan Papua Barat. Itu dipegang selama ini di 19 tahun dipegang oleh pemerintah pusat. Lalu sekarang hasilnya apa? Dampaknya dari yang tadi itu. Hasil outputnya itu saya mau ingin sampaikan angka-angka real yang dicapai selama 19 tahun otonomi khusus berjalan di Papua, adik-adik sekalian. Memang sebagaimana tadi moderator sampaikan bahwa adanya pro kontra. Jakarta mengatakan sukses, Papua mengatakan gagal. Kalau pro kontra itu kan, kalau narasi-narasi politik ya silakan saja. Diskusi-diskusi tidak silakan aja. Namanya juga wacana politik. Perdebatan politik itu harus ditunjukkan dengan data-data yang akurat. Saya pakai data-data, kemarin saya sudah bagi, silakan saja data yang saya bikin itu, presentasi yang saya bikin itu, berbasis pada data BPS dari tahun 2000, sebelum otonomi khusus itu lahir, sampai dengan 2019, data statistik oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, itu bisa kurang lebih saya lihat ada 16 atau 17 variabel aspek-aspek yang mengalami kemunduran di Papua selama 19 tahun. Yang pertama,
Sekarang kita patahkan dulu, kita lihat dulu. Jakarta mengatakan sukses. Saya kebetulan, saya akan bicara dari perspektif otonomi khusus gagal, dan saya mau ingin tunjukkan bukti-bukti kegagalan. Sebagai ini saya tempatkan diri sebagai orang Papua saja, karena saya orang Papua, saya aktivis kemanusiaan, saya harus membantu rakyat Papua untuk mengungkapkan bahwa otonomi khusus itu gagal. Jakarta bilang sukses. Saya dan rakyat Papua bilang gagal. Saya mau tunjukkan angka-angka resmi adik-adik sekalian. Contoh, Jokowi pada bulan Maret atau Februari itu menyatakan kami sudah kasih 94 triliun selama 20 tahun. Jokowi bilang ini uang otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat selama 20 tahun. Itu kasih 94 triliun kepada orang Papua. Ya, tapi ingat bahwa Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Aceh itu rata-rata 8 triliun per tahun. Kalau 8 triliun per tahun selama 20 tahun, itu 160 triliun. Papua itu 94 triliun. Kalau Aceh 8 triliun per tahun, berarti 160 triliun. Kemudian daerah Istimewa Yogyakarta rata-rata 1,5 triliun selama 24 tahun. Jadi 20 tahun. Dengan demikian kalau kita hitung daerah istimewa Yogyakarta itu 20 tambah 10, jadi hampir 30 triliun selama 20 tahun. Tapi Yogyakarta itu menerima nama otonomi khusus itu sejak Indonesia merdeka 1945. Jadi bisa diperkirakan lebih dari 500 triliun, bahkan bisa sampai 1.000 triliun di daerah istimewa Yogyakarta. Papua ini terlalu kecil, hanya 94 triliun untuk 2 provinsi selama 20 tahun. Sekarang kontribusi dari Yogyakarta apa? Berapa sumber daya apa yang dia kontribusi kepada pemerintah pusat dari daerah istimewa Yogyakarta? Apa perusahaan ekstraktif seperti apa yang dia beri kontribusi kepada pemerintah pusat? Kan itu harus tunjukkan. Sekarang saya mau tunjukkan Provinsi Papua berikan uang rakyat Papua itu kasih kepada kontribusi ke pemerintah pusat per tahun selama 20 tahun. Hanya saya hitung dari PT Freeport Indonesia saja. Saya tidak hitung dari BP, saya tidak hitung dari sektor perikanan, saya tidak hitung dari kehutanan atau tambang-tambang lain, atau pertanian dan perkebunan, atau sektor-sektor produktif lainnya. Hanya dari PT Freeport Indonesia, itu per tahun, dalam 1 tahun, dia berikan rata-rata. Ini saya ambil moderat ini. Biasanya ada yang 13 tahun, 13 triliun, bisa 14 triliun, tergantung kurs dolarnya naik atau turun pada saat itu. Rata-rata kalau orang PT Freeport sumbang kepada pemerintah pusat per tahun itu 10 triliun, maka selama 20 tahun, orang Papua punya uang tulang belulang nenek moyang punya. Orang rakyat, orang asli Papua, Melanesia, keturunan Afrika di Papua ini, mereka kasih uang kepada negara ini 200 triliun selama 20 tahun. Kalau dia kasih kita 94 triliun, hanya kita kasih dari PT Freeport saja 200 triliun per tahun. Ya, dia karena itu kalau kita lihat 94 triliun yang dia kasih, terus kita kasih 20 triliun, 10 triliun selama 20 tahun, maka kita kasih 20 triliun. Ya, itu kemudian dari PT Freeport Indonesia dia sumbang ke pemerintah DKI Jakarta yang bukan punya dia, bukan miliknya. Ya,
hanya karena kantor pusat PT Freeport Indonesia itu ada di Jalan Rasuna Said di Jakarta. Hanya karena ada papan nama, ada palang itu, papan nama PT Freeport Indonesia. Itu per tahun hampir 4,5 triliun kita kasih. Selama 20 tahun kita kasih 90 triliun. Bayangkan, kita punya uang ini. Andaikan 90 triliun ini bisa bertahan di Papua kalau kantor pusat PT Freeport Indonesia itu ada di Kuala Kencana. Tapi karena pemerintah pusat ini, mereka rakus, maka mereka memaksa PT Freeport Indonesia bikin kantor di Jakarta. Supaya 4,5 triliun per tahun itu masuk di DKI Jakarta. Dengan demikian, selama 20 tahun, DKI Jakarta itu panen uang rakyat Papua punya. Itu hampir 90 triliun. Belum lagi usaha-usaha lain, kontribusi dari sektor-sektor lain ke pemerintah pusat. Karena itu, Jakarta merampas, mengambil kekayaan rakyat Papua secara sistematis, terstruktur, masif. Jadi mereka mengambil secara sistematis, terstruktur, dan masif. Itu jelas-jelas mereka. Angka ini sudah tidak bisa lagi dibantah. Oleh karena itu Jokowi mengatakan 94 triliun itu terlalu besar. Karena dia orang Solo tidak pernah kontribusi ke Jakarta. Jadi merasa 94 triliun itu besar. Tapi kami yang selalu kasih mereka, kami yang punya sumber daya alamnya banyak, kami yang produk orang-orang kaya secara alam, ya, God given well, Tuhan kasih kekayaannya luar biasa. Itu kami ketawa saja, ketawa terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Ya, sekarang itulah kontribusi kita yang paling besar dari sisi anggaran saja. Jadi otonomi khusus itu lahir. Apa yang kita dapatkan? Ternyata dari sisi angka itu saja kita kasih ke Jakarta lebih banyak daripada yang Jakarta nipu-nipu kasih ke Papua. Sekarang di tengah-tengah itu selama 20 tahun, adik-adik sekalian, orang miskin di Papua selama 20 tahun itu, dia mengalami peningkatan. Saya hitung saja angka orang miskin. 19 tahun otonomi khusus di Papua, itu orang miskin bertambah 26.360 orang. Tulis, 26.360 orang. Jadi tahun 2001, pada saat otonomi khusus itu dilaksanakan, itu 900.800 orang. Ya, orang miskin itu 900.800 orang. Sekarang 2019 itu 926.360 orang. Artinya 19 tahun orang Papua kemiskinan makin naik, bertambah. Ini angka statistik resmi nih, BPS 2019. Jadi kalau statistik 2001 dan statistik 2019 kalau dicek, itu kemiskinannya mengalami penambahan, yaitu 26.360 orang. Nah, jadi apa otonomi khusus? Apakah itu yang namanya berhasil? Apakah otonomi khusus itu maju? Otonomi khusus itu menyebabkan orang Papua kemiskinannya berkurang dengan angka-angka ini. Kita bandingkan secara persentase. Di nasional itu orang miskinnya adalah 9,41%. Nasional itu 9,41% orang miskin secara nasional. Kemudian di Papua Barat itu 27,53% orang miskin di Papua Barat. Di Provinsi Papua 27,53% orang miskin. Di Papua Barat itu 22,17 orang miskin. Nasional 19,41,
Jadi ini data BPS resmi 2019. Jadi bagaimana otonomi khusus itu berhasil di Papua. Kemudian saya mau ingin sampaikan juga perbedaan selama apakah adanya gap kesenjangan di dalam inflasi dan biaya hidup. Papua itu paling tertinggi. Ini posisi hari ini. Konon katanya setelah penyemarataan harga, apakah betul atau tidak? Atau setelah otonomi khusus, harga-harga barang di Papua turun atau tidak? Saya ambil dari semen aja. Semen di Provinsi Papua Barat, harga semen di Papua dan Papua Barat, harga semen satu sak di Wamena itu 500.000. Di Puncak Jaya dan Pegunungan Bintang 1,2 juta. Kemudian sedangkan Jakarta itu 60.000 saja ada sekalian. Satu sak semen. Kemudian kalau dari beras 25 kg ya, itu di Puncak Jaya itu atau Mei Berat itu 250.000, Puncak Jaya 750.000 sampai 800. Sedangkan di Jakarta cuma 80.000 per karung. Yang beras yang berisi 25 kg. Kemudian minyak. Di Pegunungan Bintang harga minyak bensin 1 liter itu mencapai 40.000. Sedangkan saat ini harga nasional cuma 6.450. Jadi bagaimana otonomi khusus itu berhasil? Dari sisi inflasi maupun juga harga saja, Papua itu jauh seakan-akan lebih murah kita beli beras atau telur dari Brasilia atau Amerika Latin atau dari Afrika atau Eropa atau Amerika. Lebih murah kita datangkan. Lebih murah kita impor ya, harga-harga bahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari di Papua daripada kita datangkan barang-barang itu dari Jakarta. Kemudian aspek yang keempat, soal HIV/AIDS yang mengancam rakyat Papua. Adik-adik sekalian, saya singkat saja bahwa tahun 2010 itu 5.000 warga Papua terkena HIV/AIDS. Sekarang 2019 itu menjadi 40.805 orang terkena HIV/AIDS di Papua. 5.000 2010, hanya dalam 10 tahun itu bertambah 30.000 adik-adik sekalian. Ini sudah warning, sebanyak 5.000 orang Papua terinfeksi HIV/AIDS 2010, secara drastis meningkat menjadi 40.805 di tahun 2019, tumbuh secara deret ukur, yaitu 2, 4, 8, 16, begitu dia loncat-loncat. Perhitungan deret ukur selama 9 tahun. Ini serius dan ancaman bagi orang Papua. Inilah peristiwa ini terjadi, angka-angka ancaman ini terjadi di kala otonomi khusus itu ada di Papua. Itu variabel yang keempat. Sebelum saya masuk variabel yang ketiga, masih dengar kah? Siap kakak. Oke. Siap, Kak. Kemudian variabel yang kelima, adik-adik sekalian, indeks pembangunan manusia Papua itu paling rendah selama otonomi khusus. Indeks pembangunan manusia itu dilihat dari tiga aspek. Yang pertama adalah ukuran indeks itu dilihat dari maju dan tidaknya bidang pendidikan, maju dan tidaknya di bidang kesehatan, maju dan tidaknya bidang pendapatan masyarakat atau pendapatan rakyat. Jadi kalau dilihat dari indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua tahun 2019 itu 60,84. Kemudian Papua Barat 2019 itu 64,70 dan rata-rata nasional itu 71,92, hampir mencapai 72. Berarti indeks pembangunan manusia Provinsi Papua dengan nasional itu bedanya 10 angka. Kemudian Papua Barat dengan nasional bedanya hampir mencapai 6 angka.
provinsi-provinsi lain yang sumber daya alamnya kecil, provinsi miskin, itu saja, misalnya Bengkulu itu 72,14, lebih tinggi daripada IPM, Indeks Pembangunan Manusia Nasional. Provinsi Jambi itu 71,94, lebih tinggi daripada IPM nasional. Terus Sulawesi Tenggara itu hampir 70. Artinya, Provinsi Papua dilihat dari 3 aspek utama: kemajuan di bidang pendidikan, kemajuan bidang kesehatan, dan peningkatan kapasitas sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat sangat jauh lebih rendah daripada provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Adik-adik sekalian, Indeks Pembangunan Manusia tahun 2000 sebelum otonomi khusus itu berlangsung, itu di IPM di Provinsi Papua, waktu satu provinsi itu 58,8, hampir mencapai 59. Jadi kalau kita lihat sekarang 60, dulu 59. Artinya tidak mengalami peningkatan selama 20 tahun. Kalau hanya satu angka yang naik satu angka dalam 20 tahun itu artinya Indeks Pembangunan Manusia di Papua tidak mengalami peningkatan. Nah, sementara nasional 71 dan provinsi-provinsi miskin saja itu di atas 71. Itu. Kemudian variabel yang ke-6, kegagalan selama otonomi khusus itu adalah partisipasi pendidikan Papua di Provinsi Papua itu sangat rendah. Saya hitung saja, anak SMP, SD di Provinsi Papua Barat itu 69,92. Kemudian anak SMP di Provinsi Papua itu 63. Papua Barat itu 63%. Kemudian di Provinsi Papua SMP itu 57%. Bayangkan, Provinsi Papua itu SMP 57% orang. Dari anak-anak yang dari SD masuk ke SMP, itu hanya 50% orang yang masuk ke SMP. Kemudian dari SMP mau masuk SMA di Provinsi Papua itu hanya 44%. Jadi kalau sekarang misalnya anak-anak yang tamat SMP itu sekitar 100 orang, maka hanya 44 orang yang masuk ke SMA dari SMP. Itu Papua. Kalau di Papua Barat itu cuma 63%. Dari 100 itu cuma 63 orang yang masuk. Sementara nasional tingkat partisipasinya 93,75. Jadi kalau ada 100 orang anak-anak SMP yang mau masuk SMU, maka 94 orang yang masuk, cuma 6 orang yang tidak masuk SMU. Bayangkan, bahkan Yogyakarta itu 99 hampir mencapai 100%. Yaitu kalau anak-anak yang dari SMP ke SMA itu hampir 100% orang masuk. Di Papua itu sampai 44%. Artinya negara ini sudah lalai untuk meyakinkan pentingnya pendidikan bagi orang Papua dan Papua Barat. Sementara di provinsi-provinsi lain dan nasional itu di atas 94%, 93 dan 94%. Artinya kalau pendidikan itu saja orang negara tidak mampu meyakinkan orang Papua akan pentingnya pendidikan, maka bisa dimaknai sebagai negara membiarkan biar orang Papua tetap menjadi orang bodoh. Apa bedanya dengan kolonial kalau begitu? Belanda hanya orang itu belajar selesai sekolah rakyat, setelah itu diberi jabatan dan ditiadakan atau tidak diberi akses untuk meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi. Apa bedanya kalau sekarang ini dengannya? Dulu, zaman Belanda, orang yang selesai atau belum sampai selesai SD, even dia sampai kelas 2 atau kelas 1 atau kelas 3, itu kualitas pendidikannya hebat, di atas rata-rata. Bapak saya aja baru selesai SD, bisa camat, jabatannya di mana-mana. Karena itu kemampuan dan kecerdasan mereka di atas rata-rata. Sekarang apalagi? Jadi tidak ada bedanya antara zaman Belanda dengan zaman Indonesia di bawah otonomi khusus di Provinsi Papua.
Kemudian hal itu menyebabkan variabel yang ketujuh itu adalah angka buta huruf di Provinsi Papua dan Papua Barat terbanyak di Indonesia. Adik-adik sekalian, secara nasional, orang yang di bawah 15 tahun masih buta huruf itu nasionalnya cuma 4% saja. Kalau di Papua, itu 22%, adik. Bayangkan, 22% orang Papua buta huruf. Yang terutama usia di bawah 15 tahun. Kemudian orang Papua yang usianya 15 tahun sampai 40 tahun itu yang buta huruf di Papua itu 20,21%. Sementara nasional 0,76%. Artinya secara nasional hampir orang yang usia 15 sampai 44 tahun itu tingkat buta hurufnya sedikit 0,76%. Tapi di Papua itu sendiri 20,21%. Kemudian orang yang buta huruf di atas usia 44 tahun ke atas, itu tingkat nasional cuma 9,92%, yaitu 10%. Kalau di Papua itu 27,11%. Jadi bayangkan di Provinsi Papua itu, di tanah Papua itu 22%, di atas 20%. Ada yang 27% orang buta huruf. Sementara nasional itu 0,76% atau 4%. Itulah jumlah orang buta huruf bertambah selama otonomi khusus berlangsung di Papua. Lalu berikut, adik-adik sekalian, jumlah orang asli Papua dan non-Papua dilihat dari orang yang masuk ke Papua dan orang yang keluar dari Papua, orang yang baru lahir, dan orang yang meninggal, lahir dan meninggal. Kalau dilihat secara keseluruhan, saya ingin sampaikan, tahun 1980 itu orang yang masuk ke Papua itu 96.000. Orang yang keluar dari Papua itu 15.000. Kemudian tahun 2015 itu sebanyak 763.807 orang yang masuk ke Papua. 763.000 itu hampir 240 lagi itu sudah mencapai 1 juta. Sementara orang yang keluar dari Papua cuma 141. Orang Papua itu sendiri sekarang itu hanya 4,1 juta. Dikurangi 500.000. Jadi orang yang luar masuk ke Papua itu dikurangi orang yang dari Papua keluar itu yang ada di Papua pendatang itu sebanyak 542.000. Jadi 4,1 juta dikurangi 542.000, maka orang Papua yang masih tersisa itu sekarang 3,557. Tetapi masih ada pendatang di Papua yang sebanyak 542.000. Jadi kita jangan terlalu terpancing. Orang Papua jangan terpancing bahwa pendatang itu banyak. Supaya apa? Supaya itu hanya bikin takut-takut orang Papua aja. Anda lihat saja di kota-kota. Misalnya toko-toko itu kan malamnya kosong itu. Mereka tidur di rumah mereka. Jangan dilihat dari gedung-gedung dan toko-toko yang ada di situ. Di Wamena, setelah peristiwa kemarin, Wamena itu ada 9 kabupaten. Setelah peristiwa kemarin, kejadian rasisme, itu yang keluar cuma 1.600 orang. Ketika mereka keluar 1.600 orang, 9 kabupaten itu nyaris kosong. Ya, kalau 9 kabupaten saja hanya 1.600 orang yang keluar, kemudian 9 kabupaten itu pendatangnya nyaris kosong, maka sebenarnya ya opini-opini yang mengganggu pikiran dan perasaan orang Papua bahwa pendatang lebih banyak itu sebenarnya opini yang nipu-nipu aja supaya memperlancar banyak orang masuk ke Papua. Tetapi kita jangan GR ya. Ini catatan yang saya kasih tahu ya. Jangan GR dengan adanya jumlah penduduk Papua yang masih banyak hari ini. Lama-lama nanti dengan adanya pembukaan jalan-jalan besar dari Jayapura ke Wamena, dari Wamena ke Nduga,
dari wilayah-wilayah perkotaan ke daerah-daerah terpencil, itu akan memperlancar mobilitas orang dan barang. Sehingga orang Papua itu sendiri makin lama nanti pendatang akan masuk banyak di Papua. Karena itu yang harus dikejar oleh orang Papua adalah meningkatkan orang-orang cerdas, orang-orang pintar seperti kalian yang berasal meskipun berasal dari utang belantara. Saya ini dari Paniai, nenek saya dari Amungme, Arwanop, terus saya punya tete itu dari Intan Jaya, Soali. Dari Soali, nenek saya itu namanya Wabu Kumbah. Jadi saya ini orang gunung, orang yang mungkin dunia itu tidak pernah kita tahu tentang modern. Tapi kualitas kita tidak kalah penting dengan orang lain. Kita harus ciptakan orang-orang seperti begitu. Datang dari Soali, datang dari Wabu, datang dari Arwanop, datang dari wilayah Bibida sana, Bibida di wilayah perbatasan Paniai dengan timur. Saya berasal dari orang desa, orang kampung. Tapi kualitas saya tidak kalah dengan Jokowi. Yang harus dirancang orang Papua ke depan adalah bukan untuk bikin jalan, bukan untuk bikin jembatan, bukan untuk bikin gedung-gedung yang mewah, yang luar biasa, tapi harus bikin orang-orang yang hebat melampaui kapasitas orang lain. Kita ciptakan orang-orang itu. Karena kalau kita bikin jalan, jembatan, ya itu hanya untuk membuka akses ya. Dari 542 orang itu nanti akan bertambah lagi kalau Wamen aja yang jalannya. Percaya. Nah, karena itulah kita 3,5 juta secara keseluruhan. Tetapi kita juga harus antisipasi bahwa orang Papua harus bisa lebih hebat, bisa lebih melampaui kapasitas orang lain dengan memproduksi pengetahuan yang hebat, keterampilan yang hebat, moral dan mental yang hebat. Ya, saya kira itu catatan bahwa tetapi 542.000 orang yang masuk selama sejak tahun 71 sampai dengan 2015 yang saya hitung ini, itu tidak mudah loh orang pindah. Saya mau kasih tahu, satu, adik-adik kan hidup di Jawa. Mangan, orang mangan, asal ngumpul. Itu artinya apa? Orang Jawa itu filosofinya, itu bukan orang rantau. Bukan orang berpindah. Dia terpaksa pindah. Karena terpaksa pindah atau dipindahkan oleh orang lain. Dibantu orang lain. Karena itu 542.000 orang yang masuk. Orang-orang yang secara filosofi hidupnya itu bukan orang perantau. Itu menurut saya sebuah prestasi bagi mereka. Mereka usaha kerja keras bagi mereka. Karena kita orang Papua tidak bisa memproteksi orang Papua. Pemimpin-pemimpin di Papua tidak bisa memproteksi orang Papua. Kalau kualitas orang Papua jauh lebih baik, mereka ini tidak akan pernah datang karena mereka tidak mungkin bisa dapat apa-apa. Uang juga susah, akses kekuasaan juga susah, jabatan juga susah. Sehingga kalau dia merantau untuk mencari kehidupan susah, maka dia tidak akan pergi lagi ke Papua. Percaya sama saya. Mereka ini hanya rantau dulu, zaman dulu. Orang Jawa ini kalau dia mau rantau itu hanya kepepet utang atau bikin masalah di kampung baru dia rantau. Cuma dua ini saja. Karena utang, mau bayar utang, kemudian atau dia bikin masalah baru dia pergi. Dulu dia itu bukan jiwa perantau. Tapi 542 orang yang masuk ke Papua ini luar biasa. Tapi menurut saya bukan atas kemauan pribadi. Tapi waktu konsekuensi dari transmigrasi yang masuk. Sekarang orang Papua makin hebat, makin pintar. Seluruh akses bisnis dikuasai orang Papua. Kontraktor dikuasai orang Papua. Politisi dikuasai orang Papua. Pejabat dikuasai orang Papua. Uang kuasai orang Papua. Sumber daya alam dikuasai orang Papua. Maka orang ini tidak berani masuk. Karena dia tidak akan bisa punya akses kehidupan yang lebih baik. Saya kira itu tentang jumlah orang Papua. Itu variabel yang ke-8 atau 9. Kalian hitung aja. Lalu yang ke-10 ada sekalian.
ancaman selama otonomi khusus. Ya, menurut UNICEF di Jakarta 2019, angka kematian ibu di Papua itu tertinggi di Indonesia, yakni 305 orang per 1.000 kelahiran. Jadi ibu-ibu, mama-mama yang mama-mama yang meninggal saat dia lahir itu, setiap 1.000 orang yang melahirkan itu 305 orang atau 30% mama itu meninggal di Papua. Itu adik-adik sekalian, itu sangat-sangat berbahaya bagi kita. Sementara di tingkat nasional itu hanya 2% saja. 2% saja mama-mama yang meninggal per 1.000 orang kelahiran. Kalau kita di Papua itu 30%, di tingkat nasional hanya 2%. Jadi bagaimana, saya tidak tahu apa yang menyebabkan mama-mama itu 1.000 orang mama yang meninggal itu hampir 30%-nya 1.000 mama yang melahirkan itu 30%-nya meninggal. Sementara nasional 1.000 mama yang melahirkan itu hanya 2% yang meninggal. Di Papua 3% yang meninggal. Ini ada apa? Harus catat itu, analisis. Ini analisis bagi adik-adik yang berpendidikan. Terus angka kematian anak paling tertinggi di Indonesia. Di Provinsi Papua, tahun 2002 sebelum otonomi khusus itu dari 56 orang yang meninggal per 1.000 kelahiran. Jadi setiap 1.000 orang lahir itu 56 orang meninggal. Artinya 5% yang meninggal. Waktu itu. Sekarang di Papua 257 orang yang meninggal per 1.000 kelahiran. Artinya sekarang dulu hanya 5% yang meninggal sebelum otonomi khusus. Sekarang sudah 25% orang Papua meninggal selama dalam otonomi khusus ini. Sekarang ini. Jadi bayangkan di 2017 data statistik itu menunjukkan bahwa 25% orang Papua, anak-anak yang baru lahir itu meninggal. Sementara sebelum otonomi khusus hanya 5%. Di tingkat nasional hanya 2%, adik-adik. Jadi setiap 1.000 orang yang lahir, anak yang pada saat lahir meninggal itu di tingkat nasional, tiap 1.000 orang itu cuma 2% yang meninggal. 24 orang bayi. Sekarang di Papua itu bukan 24 orang, di nasional 24 orang, di Papua 257 orang, artinya 25%. Nah, ini ancaman untuk hanya satu yang saya mau kasih tahu, catatan soal angka kematian anak tertinggi itu, bahwa untuk Provinsi Papua dan Papua Barat jumlah angka kematian anak, infant mortality ratio, disembunyikan, dan itu menunjukkan bahwa sedang terjadi kematian bayi secara tidak terkontrol. Disembunyikan angka kematian bayi ini. Data kalau tanya Alogiai atau Kepala Dinas di Papua Barat, itu angkanya pasti mereka tidak akan kasih tahu angka yang real. Mudah-mudahan mereka bisa kasih tahu angka yang real, tapi data-data di seluruh media dan di dalam statistik belum ada. Lalu yang berikut, yang ke-11 atau 12 itu variabel indeks kebahagiaan orang Papua paling rendah. Jadi apakah orang Papua itu berbahagia? Ini berdasarkan BPS ya. Papua itu 60,97% orang Papua itu yang tidak berbahagia. Sementara di provinsi lain paling rendah. Jadi indeks kebahagiaan orang Papua itu paling terendah di Indonesia. Happiness index kita 60,97%. Itu berarti orang Papua tidak berbahagia untuk hidup di zaman ini. Saya tidak tahu kalian bukan. Kemudian ini yang paling terakhir saya kasih tahu, ada 2 slide lagi. Data BPS 2017 itu menunjukkan bahwa orang Papua bukan pelaku kriminal, tapi korban kejahatan negara. Satu contoh,
di Provinsi Papua dan Papua Barat. Terjadi satu kasus kriminal di dalam 6 jam. Jadi di dalam 6 jam itu hanya satu kasus kriminal. Tapi di provinsi lain itu tiap 30 menit terjadi kasus kriminal. Satu kasus. Secara nasional itu setiap 1 menit 28 detik terjadi kasus kriminal. Kenapa orang Papua? Itu artinya orang Papua jarang melakukan kriminal. Tetapi mereka adalah korban dari kriminal. Nah, itu data yang tadi. Data yang paling terakhir adalah usia harapan hidup orang Papua. Di Kabupaten Nduga itu hanya 55 tahun saja. Jadi ada orang Papua yang usia harapan hidupnya paling rendah itu 55 tahun di Kabupaten Nduga. Di Kabupaten Asmat itu 57 tahun. Di tingkat nasional itu 71,2 tahun. Jadi bayangkan kami lahir yang sama, dilahir di hari yang sama, menit yang sama, detik yang sama dengan orang sini, dengan orang Papua. Itu kami di umur 55 tahun sudah meninggal. Nah, di nasional di sini mereka 70 tahun, usia mereka bertahan sampai 70 tahun. Berarti dia hidup 20 tahun. Ya. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan kejadian seperti begini. Inilah data-data yang saya sampaikan sebagai potret kegagalan otonomi khusus di Papua. Jadi kalau rakyat Papua menyatakan otonomi khusus gagal, maka dengan data-data yang dokumen yang saya bagi, saya kira adik-adik sekalian sudah baca semua. Itu rakyat Papua telah menunjukkan dengan data yang akurat. Datanya bukan oleh orang Papua yang nulis. Data resmi negara. Negara yang mengeluarkan data ini. Ternyata Tuhan kasih mata, hati kepada kami untuk bisa melihat bahwa ini angka statistik negara ini telah menunjukkan bahwa selama otonomi khusus dari tahun 2001 sampai 2019 ini sudah gagal dengan variabel ini dihitung berdasarkan standar internasional. Mau ke Amerika, mau di negara yang dimanapun, mau ke Brasilia, di Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, semua variabel ini semua dihitung. Di PBB itu mereka pakai variabel ini, bukan variabel misalnya bukan variabel lingkungan, bukan variabel korporasi, kejahatan perusahaan, bukan. Misalnya kalau variabel lingkungan itu nanti negara akan bilang, itu perusahaan yang bikin ribut lingkungan, bukan negara. Tapi kalau yang tadi saya sebut ini semua, itu adalah kewajiban negara dan kelalaian negara. Karena itu standar PBB, saya hitungnya. Saya kira itu dengan demikian sekarang pertanyaannya adalah, gimana orang Papua bicara tentang otonomi khusus? Menurut saya otonomi khusus sudah gagal. Sekarang selanjutnya silakan orang Papua renungkan apa yang perlu diinginkan oleh orang Papua setelah 20 tahun ini. Itu kembalikan kepada kalian. Saya hanya bisa menyuplai fakta, data. Selanjutnya adalah ada di tangan generasi muda Papua, anak-anak Papua, mahasiswa Papua, tokoh-tokoh di Papua, pemerintah daerah Papua, rakyat Papua. Jadi demikian adik-adik sekalian. Saya kembalikan waktunya kepada saudara moderator. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak sekali Kakak Natalius Pigai yang telah memaparkan. Saya pikir mungkin teman-teman kebanyakan dari kita sudah dapat apa yang telah dibagikan oleh Kakak Natalis yang bentuk PDF filenya. Saya sendiri sedang simpan dan awalnya saya telah membaca, mungkin saya tidak terlalu paham, tapi setelah Kakak Natalis memaparkan satu persatu dengan sangat jelas, saya pikir ini poin per pembahasan, poin per variabel kita telah dapatkan semua. Dan saya harus ucapkan terima kasih banyak untuk Kakak Natalis yang telah membuka kita punya pemahaman dan wawasan terkait Otsus Jilid 2. Dan mungkin salah satu yang mungkin saya baru tahu adalah bahwa sering disampaikan oleh orang lain atau ketika diskusi-diskusi bahwa orang Jawa mungkin jumlahnya lebih banyak dari kita. Tapi ketika dengar dan lihat data yang disampaikan oleh Kakak Natalius, bahwa kita tidak perlu ragu dengan
jumlah manusia Papua yang ada di tanah Papua, karena jumlah kita masih banyak. Dan sangat luar biasa, terima kasih banyak sekali poin penting yang saya tuliskan, namun saya tidak bisa sampaikan. Dan mohon izin untuk Kakak Natalie sendiri, kalau Kakak izinkan, bolehkah saya kasih kesempatan untuk sekitar 2 atau 3 orang yang hadir bersama kita untuk menanyakan? Oke, siap. Terima kasih banyak untuk Kakak Natalie. Mungkin untuk teman-teman, saya akan memberikan... Ade. Siap. Ade, ada kopi jadi boleh. Ada kopi. Ini kopi dari Wamena. Oh, siap. Namanya kopi apa itu, Kak? Ada... kopi Labewa. Oh. Saya kan Labewa lah. Saya kan anak muda. Lahir di Wamena. Saya ini anak SMA Negeri 1. Parah nih Kak Natalie. Anak SMA Negeri 1 Wamena, jadi Labewa. Ini kopi Labewa. Luar biasa. Semangat terus. Anak Wamena sama dengan kopinya sudah hitam tapi manis. Boleh ya, Kak? Ya? Boleh. Okay. Apalagi Wamena Barat itu. Lempa Baliem. Ya, bukan Wamena Barat. Itu hitam manis itu. Oh, siap. Waduh, ini kan di sekeliling dunia ini. Papua. Saya besar di sana, Ade. Oh, luar biasa. Oke. Di Wamena. Ini anak-anak Wamena ini mereka lagi senyum-senyum sendiri. Oke, dada ini. Iya. Dada ini. Iya dong. Oke, luar biasa. Semoga kita semua sama seperti Kakak Natalie, meskipun lahir di mana saja. Ya. Siap. Oke, Kakak, untuk mempersingkat waktu, mungkin Kakak juga ada kesibukan, jadi saya akan langsung saja melemparkan 3 orang pertama yang akan bertanya terlebih dulu. Mungkin ajukan tangan begini aja. Oke. Angkat tangan, nanti 3 orang pertama yang saya sebut nanti boleh mengajukan pertanyaan. Oke, di sana ada Otsus, kemudian ada Bob 7 Suku dan Usman Wea. Kayaknya ada 2 orang dari Surabaya, jadi saya harus gagalkan satu. Yang Otsus saya harus gagalkan karena harus berbeda-beda kota studi. Di sana sudah ada Kevin Bob Susah Bujuk dan Usman Wea. Ada satu lagi mungkin? Ada satu terakhir. Di sana ada Aten Usage. Ada Aten Usage. Oke, mungkin 3 orang pertama yaitu Aten Usage, Kevin, dan tadi siapa? Oke, Usman Wea. Ya, Usman Wea. Oke, jadi aturannya begini untuk 3 orang yang bertanya, nanti cuman sebut nama dan asal kota studi, Terima kasih. Mungkin saudara Usman Wea bisa lebih dulu. Selamat malam buat kita semua. Selamat malam khususnya kepada Kakak Natalie Spigai. Selamat malam. Nama saya Usman Wea. Saya alumni SMA Negeri 1 Wamena. Sama junior. Saya punya adik. Luar biasa. Adik ganteng. Sementara ini saya ada di kota studi NTT Kabupaten Nagakeo, yaitu Flores. Oh, Nagakeo. Ya. Oh, KE. Nagakeo di mana? Baik kah atau di Bowai? Di Bai, di Bai. Pas di Bai, di Banten. Di Bainya, pinggiran lautnya. Iya, betul sekali. Kira saya sekali-kali jalan-jalan ke Bowai di atas. Siap. Nah, di sini saya punya pertanyaan hanya satu, yaitu pertanyaan khususnya buat Kakak Natalius Spigai yang terhormat. Kalau pribadi Kakak Natalius, bagaimana Optus Jilid 2 ini tolak atau dilanjutkan? Hanya itu saja. Mantap.
Oke, terima kasih. Langsung jawab kah atau tidak? Kira-kira menurut Kakak Natalis sendiri bagaimana? Kita tampung semua pertanyaan dulu atau mau Kakak jawab satu persatu? Tampung dulu aja. Oke, siap. Yang kedua adalah Saudara Kevin dari Kota Studi Surabaya. Oke, Saudara Kevin sudah bisa bertanya. Siap. Ya, selamat malam keluarga besar bangsa West Papua di mana berada. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Wah. Kepada yang terhormat, abang saya Natalis Pigai, mantan Komnas HAM yang saya hormati, dan juga MC atau host yang telah membuka acara yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Kevin Alom, yang disebut Bapak Yusufu, lahir Wamena Besar Timika. Itu secara singkat. Di sini saya bukan melemparkan pertanyaan, tapi masukan kepada Abang Natalis Pigai, karena pemaparan materi beberapa slide saya sudah dapat dari Abang Natalis Pigai terkait dengan OTSUS. Di sini saya memberikan masukan untuk mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu tidak harus dari gereja GKI dan juga pihak pemerintahan Papua karena mereka aktor. Dan juga tokoh-tokoh Papua dan juga ditambah lagi sekarang partai politik Papua dari Papua yang sedang dibentuk dalam proses sekarang sedang negosiasi. Jadi di sini masukan saya yang harus mengambil keputusan penolakan OTSUS ini adalah intelektual Papua, mahasiswa sendiri, AMP, KNPB, ULMWP, dan orang-orang tua yang sedang berjuang. Singkat saya dapat sampaikan. Terima kasih Abang Natalis Pigai. Ya. Makasih. Amole. Oke, terima kasih untuk Saudara Kevin. Dan untuk yang memberikan masukan atau berupa apapun itu saya mohon itu tidak dilakukan lagi karena kita ingin mendengarkan secara full menurut pandangan daripada Kakak Natalis sendiri terkait OTSUS Jilid 2. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya saya berharap agar langsung menanyakan poin intinya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Saudara Kevin, luar biasa. Dan terakhir adalah Saudara Aten Husage. Mohon maaf Kakak, yang hadir ini hampir sekitar 50 lebih. Jadi kita agak kesulitan menemukan nama-nama. Itu ada yang saya cintai itu. Saya sangat cintai semua. Luar biasa. Terima kasih banyak. Ada jagoan semua. Ya. Oke, Aten Husage sepertinya sudah kami tidak menemukan. Minta maaf untuk Saudara Aten Husage. Mungkin satu orang lagi yang paling yang di luar angkat tangan kami akan tunjuk. Oke, di sana ada Jackson Gobay. Jackson Gobay. Oke. Jackson Gobay. Mungkin untuk Jackson Gobay langsung saja bisa ditanyakan apa yang mau dipertanyakan. Terima kasih. Baik. Selamat malam kepada Kakak Natalis Pigai yang sangat luar biasa. Yang malam. Dampak sebab akibat daripada OTSUS itu sendiri sekaligus menjelaskan akar historis kehadiran OTSUS di Papua sudah sangat jelas dan memberikan data yang sangat valid. Kami sangat apresiasi dan hargai. Yang menjadi pertanyaan adalah, menurut pandangan Kakak, apa diplomasi Indonesia yang selalu digunakan di tingkat internasional untuk minta maaf ada gangguan jaringan? Ini sepertinya ada yang bajak ini. Iya, ada yang bajak kayaknya, ada gangguan jaringan. Aduh, saya pulsa data ini. Ini sepertinya ada yang main jaringan ini di belakang kita. Jadi terputus-putus dengan sendirinya. Mohon maaf Kakak Natalis.
mengganggu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Siap, terima Saya kasih. sudah, tadi Gobai punya itu saya sudah tangkap. Ini ku ada yang Oke, bermain di siap. belakang kita ini, main-main sama jaringan. Lama nggak Zumpri, jaluk lancar terus, huh? Enggak, si moderator yo, Bung Papua, kabung. Silakan Adek. Oke. Oke, langsung saja. Mungkin kalau kakak sudah mengerti maksud daripada Sudah tahu. penanya ketiga, langsung saja saya kasih kesempatan kepada kakak Natalis untuk coba langsung menjawab. Terima kasih banyak. Ya, tapi saya masih penasaran ada Usage tadi itu. Oke, saudara Aten Usage. Silakan. Ya, terima kasih. Menjadi pertanyaan saya di sini adalah di sini elit-elit politik dari kami orang Papua yang minta harta atau kepentingan diri sendiri ke Jakarta kepada Jokowi dan juga kami lihat di beberapa daerah ini ada putusan-putusan dari sana datang untuk masih dengar ya Pak? Dengar. Sangat. Oh iya, hormat. Di sini hujan jadi tidak dengar baik. Tidak, bicara saja, pasti sudah dengar. Iya, minta foto dan minta media massa untuk foto-foto itu mereka kasih naik di sosial media bahwa mereka sepakat untuk otsus jilid 2 dan lain sebagainya, dan juga ada ondo-ondo api dari beberapa daerah, mereka pergi ke Jakarta untuk minta makan dan lain sebagainya. Jadi menjadi pertanyaan saya adalah apakah itu semua persetujuan dari kami bangsa rakyat Papua atau itu hanya kepentingan diri sendiri? Jadi menurut Bapak bagaimana? Ya, oke. Iya Bapak. Makasih Ade. Oke, terima kasih saudara Aten Usage yang sudah menanyakan pertanyaan ketiga. Dan mungkin saya langsung berikan waktu dan kesempatan kepada kakak Natalis untuk menjawab ketiganya atau satu-satunya, terserah kakak seperti apa kakak aturnya. Hormat, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama mulai dari WA, Ade Alom sampai dengan Usage pertanyaannya sama. Yaitu WA menanyakan sikap saya bagaimana. Terus Ade Alom itu tanyakan apa orang Papua yang harus negosiasi dan bersikap adalah mereka-mereka ini. Kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini. Yang tadi disampaikan. Terus yang Ade Aten Usage juga menyatakan bahwa jangan mengatasnamakan Papua. Jadi entah saya, entah siapapun, kalau persoalan otonomi khusus itu adalah mati dan hidupnya orang Papua, ya manusia Papua yang ada di pesisir, di peralihan, pegunungan, selatan, timur, barat, utara, selatan, orang asli Papua, bangsa Melanesia. Itu nasib menentukan mati hidupnya mereka. Karena itu tidak hanya mereka saja, termasuk bicara mengenai bagaimana keselamatan ikan-ikan, ekosistem di laut, biota laut, bagaimana keselamatan tentang kekayaan alam tanah Papua yang ada di dalam tanah, ada di atas permukaan tanah, burung-burung di udara, ya semua. Jadi alam Papua dan manusia Papua. Karena itu yang berhak bicara, bersuara, menyatakan sikap resmi, itu adalah seluruh komponen rakyat Papua. Seluruh komponen rakyat Papua ini sudah ada, sekarang sudah ada wadah-wadah, sebagaimana yang tadi sudah sebut. Ya, tidak bisa kita nafikan bahwa ada KNPB, ada kelompok ini, kelompok itu, banyak kelompok di Papua, rakyat Papua. Mereka yang selalu menjadi korban.
Ya, untuk itu secara individual atau 1-2 orang tidak bisa mewakili kepentingan Papua. Dalam konteks berbicara mengenai otonomi khusus, yang tidak boleh mewakili rakyat Papua adalah pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam hal ini Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat. Dalam hal ini DPR Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam hal ini MRP Papua dan Papua Barat. Mereka tidak punya kapasitas karena mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintahan pusat. Ya, karena itu sikap menerima dan menolak itu bukan mereka, karena menyangkut nasib hidup rakyat Papua. Mereka adalah pelaksana pembangunan, pelaksana kebijakan pemerintahan, pelaksana kebijakan politik, pelaksana kebijakan ekonomi. Tugas mereka adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, bagaimana meningkatkan derajat pendidikan, bagaimana meningkatkan ekonomi, bagaimana menjaga kesehatan, keselamatan, ekosistem alam segala-galanya. Tugas mereka itu memastikan adanya itu. Kemudian yang bersikap atas status otonomi diterima atau tolak itu di luar mereka. Ya, sikap saya adalah di luar mereka. Di luar mereka itu siapa? Tentu ada tokoh agama resmi, antara lain ya Gidi, ada Kingmi, ada Baptis, ada GKI, di mana umatnya ada di dalamnya. Kita semua adalah umatnya. Tetapi bukan mereka saja yang mewakili kita. Ada juga komponen lain, misalnya adat Papua, orang-orang adat. Ada juga rakyat-rakyat, kelompok-kelompok yang selama ini menyuarakan aspirasi rakyat, misalnya AMP, ada KNPB, civil society, ada NGO-NGO yang kapabel. Lalu berikut rakyat Papua secara keseluruhan. Suara rakyat secara keseluruhan itu disuarakan salah satu sarana untuk menyampaikan aspirasi tentang status otonomi khusus itu melalui petisi bersama rakyat Papua. Itu adalah salah satu komponen suara rakyat. Karena itu kelompok-kelompok di luar pemerintah daerah, kepala daerah, di luar legislatif, di luar eksekutif, di luar MRP, itulah pemegang kekuatan paling kedaulatan tertinggi rakyat Papua ada pada mereka. Termasuk sekalipun saya tidak bisa mewakili rakyat Papua, nggak bisa. Itu diri saya saja sendiri. Saya sebagai Natalis Pigai, aktivis kemanusiaan, diri saya sendiri. Ketika saya menyuarakan aspirasi yang sesuai keinginan rakyat, maka rakyat bisa menyatakan saya bersama mereka. Ketika saya mengeluarkan pernyataan bertentangan dengan kehendak rakyat, maka tidak bisa saya mengklaim. Tidak boleh seorang itu mengklaim bahwa dia adalah suara kehendak rakyat ketika suaranya bertentangan dengan kehendak rakyat. Ini soal mati hidupnya rakyat Papua. Karena itu saya sekalipun tidak punya kapasitas untuk mewakili rakyat Papua menyatakan sikap menerima atau menolak. Tapi sikap saya sebagai seorang intelektual yang memahami, maka saya mengucapkan kebenaran data. Saya hanya bisa membantu rakyat Papua dan menyampaikan kepada Jakarta, membungkam Jakarta menyatakan keberhasilan dengan mengungkapkan data-data dan fakta-fakta selama 20 tahun. Itu sebagai anak kandung yang lahir dari mama Papua, dari perut Papua. Saya membantu rakyat Papua agar terhindar dari sekedar narasi-narasi tanpa bukti. Maka saya memberikan bukti-bukti akurat tentang kegagalan otonomi khusus Papua. Itu kapasitas yang bisa saya kontribusi, itu di situ saja. Bahwa itu tidak berarti saya bersikap itu mewakili rakyat Papua. Saya hanya membantu memberikan data kepada rakyat Papua untuk berpikir dan berpikir. Keputusan menentukan itu ada pada rakyat Papua secara keseluruhan. Jadi adik-adik sekalian, sekarang keputusan termasuk salah satu segmen elemen yang tidak boleh dilupakan itu adalah mahasiswa. Kalian yang 50 orang yang ini, suara kalian itu penting.
satu suara menyatakan sikap, kehendak, sikap yang sesuai dengan keinginan tanah Papua, keinginan luhur bumi Papua, keinginan orang tua, bapak, mama, sanak, saudara, keinginan alam Papua. Jadi sikap kalian itu sangat menentukan. Kalianlah mesin perubahan. Kalian itu adalah jubi-jubi anak panah. Ya, ucapan-ucapan kalian itu adalah anak panah, busur, ya, jubi. Jadi ketika kalian jadikan sebagai instrumen, alat penyampaian, mengucapkan kebenaran-kebenaran tentang peristiwa suara rakyat Papua, maka kalian sudah menjadi anak panah dan busur. Ya, saya kira itu. Secara keseluruhan, saya bisa dengar kah? Siap, masih bisa Kakak. Jadi oleh karena itulah, maka saya hanya pertegas bahwa persoalan status otonomi khusus, lanjut atau tidaknya, itu tidak bergantung kepada eksekutif Provinsi Papua dan Papua Barat, kepala daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat, legislatif Provinsi Papua dan Papua Barat, MRP Provinsi Papua dan Papua Barat, tapi sikapnya itu ada pada rakyat. Nah, karena apa? Karena itu dikhawatirkan kalau itu menentang kehendak rakyat, maka berpotensi besar, sangat berpotensi besar untuk rakyat tidak apatis terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Kalau legitimasi itu tidak ada, maka apapun keputusan Jakarta itu tidak legitimate karena tidak sesuai kehendak rakyat. Tidak ada argumentasi lagi yang bisa dikeluarkan Jakarta kalau pelaksanaan otonomi khusus atau status otonomi khusus itu tidak diterima oleh rakyat. Karena itu Jakarta harus mencari jalan keluar. Jalan keluarnya adalah jalan keluar harus mengambil sikap-sikap ucapan-ucapan yang mewakili kepentingan rakyat bersama yang diucapkan oleh apa? Sebagaimana yang lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi di Papua yang sudah sampaikan kepada pemerintah pusat. Yang sudah lagi, maksudnya orang-orang kelompok-kelompok elemen-elemen yang ada di Papua. Misalnya sikap AMP, sikap KNPB, sikap dari tokoh-tokoh agama, sikap dari tokoh-tokoh adat, sikap dari masyarakat Papua secara keseluruhan, sikap yang tertuang di dalam petisi rakyat Papua, sikap dari civil society, ya, lembaga-lembaga. Tapi orang asli Papua, ya, saya kasih catatan, orang asli Papua, kulit hitam, ya, ras Melanesia, keturunan Afrika. Karena itu di luar ini tidak bisa mengklaim mewakili rakyat Papua. Begitu. Di luar ini tidak bisa mengklaim mewakili rakyat Papua. Saya kira begitu catatan saya. Siap. Terima kasih banyak untuk jawaban yang Kakak sudah sampaikan kepada kita semua. Dan mungkin kalau boleh saya simpulkan, mungkin Kakak Natalis ingin menyampaikan kepada kita bahwa untuk memutuskan berlanjut atau tidaknya Otsus Jilid 2 itu tidak terletak pada satu atau dua kelompok atau satu atau dua orang atau satu atau dua komunitas. Jadi ini ada pada seluruh rakyat Papua, di mana bisa disampaikan melalui badan-badan yang sudah dibentuk seperti KNPB, ANP, mungkin MRP, dan lain sebagainya. Karena kalau pihak pemerintah hanyalah pelaksana daripada pemerintah tersebut. Mungkin seperti itu, dan mohon maaf, saya boleh tanya ke Natalis, mohon maaf. Masih ada waktu, mungkin saya akan memberikan pertanyaan. Tadi saya lihat beberapa orang ini bertanya, tapi mereka tidak dapat kesempatan. Kira-kira seperti apa, Kakak Natalis, hormat? Begini aja, caranya tampung aja pertanyaannya, nanti dibacakan. Oke. 5 menit lagi dibacakan, karena saya 5 menit ini sementara mau jawab WA yang masuk, janjian yang masuk. Jadi
catat dulu 5 menit, setelah itu saya jawab. Siap. Begitu ya? Siap. Terima kasih banyak, Kakak. Terima kasih banyak. Siap. Atau mungkin 1 menit lagi saya langsung aktif lagi. Jadi mungkin pertanyaan pertama mulai saya sudah aktif. Jadi saya off dulu sebentar 1 menit. Siap. Terima kasih banyak, Ya. Natalis. Siap. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang masih setia hadir bersama kita sampai dengan sore hari ini. Terima kasih banyak kepada kita semua. Dan Ade, maaf. Halo. siap, Ade. siap. Tapi suaranya saya dengar ya. Siapa yang ajukan pertanyaan saya masih dengar suara. Tidak Oke. apa-apa. Siap, Kakak. Siap. Hanya gambar aja mati sebentar. Siap. Terima kasih Kakak Natalis. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, bagi penanya saya memberikan sesuai dengan rekomendasi Kakak Natalis 5 pertanyaan. Jadi 5 orang pertama. Oke, di sana sudah ada Wakerwa, Telinus Wakerwa. Oke, orang pertama adalah Telinus Wakerwa. Kemudian di sana ada Yave Elas. Kemudian di sana ada Pit Miagoni. Ini adalah salah satu mahasiswa yang berada di Thailand. Kemudian di sana ada Emmanuel Adi. Dan satu lagi Jeki J. Asrama saya agak bingung asrama K. Tapi mohon maaf kalau tidak salah namanya Jeki J. Oke, terima kasih. Langsung saja, Saudara Telinus Wakerwa. Bisa bertanya apa pertanyaan yang mau ditanyakan. Terima kasih. Siap. Wah, untuk kesempatan yang terhormat untuk moderator dan yang kedua, terima kasih banyak Kakak Natalis Pigai yang selaku mantan Komnas HAM yang sudah mengambil kesempatan untuk kami diskusi di sore menjelang malam ini di Papua Malam. Terima kasih. Untuk kesempatan kepada saya akan bertanya 2 pertanyaan, yaitu yang pertama. Mohon maaf, Saudara Telinus Wakerwa, saya potong sebentar. Mohon maaf. Mungkin satu orang 1 pertanyaan dulu. Terima kasih. Oke, siap. Kalau gitu 1 pertanyaan saya kasih ini 1 saja, siap. Siap. Terima kasih. Ya, untuk itu pertanyaan saya, sikap kami sebagai orang Papua untuk menolak Otsus, apakah negara akan diam atau tindakan apa yang mereka akan lakukan? Terima kasih. Demikian. Wah, kau nak. Oke, terima kasih sudah kita tulis. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita beralih ke penanya kedua, yaitu Saudara Pit Miagoni. Oke, kalau sepertinya Saudara Pit Miagoni belum bisa terhubung, mungkin kita lanjut aja ke penanya ketiga, yaitu Emmanuel Adi, Saudara Emmanuel Adi. Oke. Baik, selamat malam untuk Kakak Natalis Pigai, terhormat sudah hadir terus kepada moderator. Perkenalkan, saya Emmanuel Adi dari Kota Studi NTT di Kota Kupang. Oh, di Kupang. Benar, Kakak? Makan CI ya. Di Siloam di bawah. Baik, jadi yang saya mau tanya, baik, yang saya mau tanya di El Tari. Benar, Kakak, tempat ramai situ. Ya, lanjut. Jadi yang saya mau tanya, kita tahu bahwa kalau otonomi khusus ini kan seharusnya itu kan rakyat yang harus tentukan, maksudnya hidup matinya itu dari rakyat. Jadi untuk melanjutkan otonomi khusus tidak itu kan harus dikembalikan kepada rakyat. Tetapi yang sering dilakukan oleh pemerintah kan sering diperbolak-balik. Misalnya seperti saya kan sini selalu ikuti kegiatan AMP gitu kan, tapi
selalu saja kita biasa dianggap makar gitu. Terus untuk para pemimpin Papua, kita tahu juga bahwa kemarin MRP sempat menyuarakan aksi kalau Otsus Jilid 2 tidak membuahkan hasil atau kita harus tolak begitu, tapi kita harus mesti pertanyakan lagi, maksudnya elit-elit dari Papua ini seperti kisah-kisah kemarin lalu bahwa elit-elit politik Papua seperti gubernur MRP itu mereka selalu membohongi kepada rakyat Papua. Jadi yang saya ingin tanyakan ini maksudnya langkah-langkah yang mesti dilakukan rakyat itu seperti apa? Maksudnya langkah-langkah tegas yang mesti dilakukan rakyat, apakah harus dilakukannya mogok sipil atau bagaimana menurut Abang Natalis Pigai gitu, Abang? Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke. Terima kasih banyak untuk Saudara Emmanuel Ade yang telah menanyakan pertanyaan kedua. Yang Anda makin banyak bertambah. Ya. Bagus. Siap. Mungkin saya langsung saja lemparkan pertanyaan kesempatan kepada penanya ketiga, yaitu Neki J Asrama Kamasan, Yogyakarta. Bisa dengar suara? Bisa, siap. Iya, ya. Oke. Baik, selamat malam buat pembawa materi Kakak Natalis Pigai, mantan Komnas HAM. Yang kedua, hormati juga Pak Moderator Yance Sani, dan juga saya hormati kepada hadirin semua. Terima kasih. Saya mau bertanya hanya singkat saja, pendek. Otonomi khusus ini kan orang Papua ini merdeka, jadi mereka berikan otonomi khusus. Makanya kalau otonomi khusus ini berakhir, maka yang ada itu dua pilihan, minta merdeka dan otonomi jilid 2 ini dilanjutkan. Mohon maaf, langsung saja inti pertanyaannya seperti apa? Langsung saja inti pertanyaannya seperti apa? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya mau tanya Pak Natalies, yaitu dulunya Papua kan sejarahnya, kemudian Papua ini sudah kan kerangkaan negara Indonesia. Makanya sejarahnya saya maksudnya butuh penjelasan lagi biar paham, ini bisa paham begitu. Oke, siap. Terima kasih. Berarti oke, maksud Saudara Neki mungkin minta penjelasan sejarah secara singkat dari Kakak Natalis terkait tentang Papua, seperti itu. Terima kasih. Saudara Pit Miagoni. Selamat malam bagi kita semua. Terdengar suara saya? Bisa. Yang terhormat kepada Bapak Natalius Pigau, yang terhormat kepada Morenat Amakane ya, itu hormat. Kepada yang terhormat Kakak Moderator, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Pertanyaan saya singkat sekali. Pertanyaan saya adalah begini. Apabila sabar saya lihat, saya punya catatan dulu ya. Pertanyaan saya singkat begini. Apabila Otsut ini secara betul-betul ditolak oleh orang Papua, apa yang direspon oleh pusat? Itu saya pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Jika Otsut ditolak, apa respon pusat? Kurang lebih seperti itu ya, Saudara. Begitu sekali. Betul sekali, Kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Saudara Pit Miagoni. Pertanyaan ke-5 yang terakhir adalah dari Saudara Yafe Elas. Iya, selamat malam untuk kita semua, kepada Kakak Natalis Pigai. Malam, saya Yafe. hormat Kakak, tidak gampang, luar biasa. Terima kasih untuk pencerahan terkait materi. Terima kasih juga moderator, hormat. Saya dari Timika, waktu Timika, Papua. Selamat malam, jadi saya bilang selamat malam untuk kita semua. Langsung saja saya punya pertanyaan. Iya, sedikit lagi. Sebelum pertanyaan ada keterangan.
Untuk perkembangan Papua sekarang hampir semua warga Papua ini di Papua itu mereka tolak OSUS jilid 2. Ya. Tolak. Cuman yang seperti yang sampai kawan-kawan sudah sampaikan bahwa hanya kepentingan orang-orang punya kepentingan yang mereka setuju untuk perpanjangan OSUS. Yang jadi kendala untuk warga Papua mau menyatakan sikap mereka benar-benar tolak dan untuk menyampaikan hal itu ke pusat ini yang kita jadi kendala. Masih bisa dengar kan? Apakah Natalis masih bisa dengar? Bisa dengar. Ya. Sudah mengerti. Ini yang jadi hanya penyambung bahwa pernyataan dari semua penduduk Papua bahwa OSUS itu tolak, OSUS jilid 2 ini tolak, dan itu harus bisa sampaikan ke pemerintah pusat ini yang jadi kendala. Dukungan petisi yang angkat tentang OSUS jilid 2 ini tolak itu sudah banyak, tapi langsung sampaikan ke pemerintah pusat dan sampaikan ke Amerika dan dunia harus mengetahui itu belum ada. Ini yang jadi kendala. Mungkin Kakak Natalis bisa kasih seperti apa tindakan apa yang kita harus lakukan biar agar pemerintah pusat orang-orang yang lain bisa mengetahui. Ya, seperti itu kurang lebih. Minta maaf. Ya. Terima kasih, saudara. Ya, terima kasih, Yape. Sudah bisa dengar. Ya, Velas. Kakak Natalis, mohon maaf ini sepertinya semua pertanyaan kan pertanyaannya saya dengar juga dari tadi. Dari pertanyaan pertama saya sudah dengar dari Wakerkua punya itu. Terus dari Kupang, Wakerkua saya sudah dengar semua. Siap. Kalau saya pikir mungkin yang Adi di Kupang, Wakerkua, Japelas ya. Saya pikir mungkin Kakak langsung tanggapi saja pertanyaan-pertanyaan itu. Terima kasih. Saya jawab ya. Boleh, siap. Oke. Yang pertama tadi menanyakan bahwa ada 2 pertanyaan yang menanyakan bagaimana Jakarta menanggapi apakah Jakarta akan menanggapi atau sikap Jakarta seperti apa. Sikap Jakarta itu tergantung rakyat Papua. Kalau rakyat Papua itu terus-menerus, ini kan politik ya. Rakyat Papua menyampaikan sikap politik. Menolak terhadap status otonomi khusus Papua itu adalah penolakan dalam konteks sikap politik resmi rakyat Papua. Karena itu menyangkut tentang kepercayaan publik. Menyangkut tentang legitimasi rakyat. Jadi kalau penolakan rakyat Papua terhadap kegagalan otonomi khusus itu sudah 20 tahun sudah gagal. Oleh karena itu kalau rakyat Papua mau menerima otonomi khusus, maka mau menerima sebuah kegagalan di Papua. Karena itu penolakan rakyat Papua terhadap otonomi khusus itu adalah sebuah fakta, sebuah realitas, ya, sebuah kebenaran. Karena itu sikap politik rakyat Papua itu mesti didengar oleh pemerintah pusat. Karena kalau pemerintah pusat tidak mau mendengar, maka legitimasi terhadap otonomi khusus itu jadi rendah. Tidak akan bisa apa-apa karena rakyat Papua akan menyatakan bahwa otonomi khusus yang berikutnya itu adalah kebijakan politik pemerintah pusat. Oleh karena itulah maka Jakarta mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus mendengar sikap rakyat Papua. Makin banyak mahasiswa menyampaikan sikap terhadap otonomi khusus, rakyat menyampaikan hal yang sama, elemen-elemen agama menyampaikan hal yang sama, atau aktivis menyampaikan hal yang sama terhadap sikap status otonomi khusus, maka rakyat Papua, rakyat pemerintah pusat itu pasti akan melihat mengikuti keinginan rakyat, pasti mendengar dan merespon keinginan rakyat Papua.
Kalau rakyat Jakarta tidak mau merespon dan mendengar keinginan rakyat Papua, maka legitimasinya menjadi rendah. Itu akan jadi problem yang paling serius pada masa-masa yang akan datang. Saya kira itu ada. Jadi intinya adalah sikap rakyat Papua adalah sikap politik. Maka kalau sikap rakyat Papua menolak, maka itu penolakan secara politik, dan penolakan ini harus mau tidak mau Jakarta harus mendengar. Nah, kalau rakyat Papua sudah tolak, baru Jakarta memaksakan otonomi khusus, legitimasi otonomi khusus periode berikutnya itu pasti rendah, dan rakyat Papua akan abaikan, dan pasti itu menjadi dasar untuk melakukan perlawanan yang lebih masif di Papua. Untuk itu Jakarta tidak bisa abaikan sikap dan kehendak rakyat Papua yang menolak otonomi khusus Papua. Kemudian setelah menolak, apa yang mereka mau ingin sampaikan kepada pemerintah pusat? Maka mau tidak mau, rakyat Papua harus menyampaikan keinginannya apa. Rakyat Papua maunya apa. Itu harus juga mengutarakan. Tidak hanya sekedar menolak, tetapi juga harus ucapkan keinginannya apa. Rakyat Papua inginnya apa. Ini kan negara demokrasi. Ya, ini kan semua dunia pasti akan tahu. Ya, penolakan ini pun melalui informasi teknologi, melalui media-media, melalui media sosial, media-media mainstream seluruh dunia juga sedang ikuti. Bahwa legitimasi terhadap otonomi khusus jadi makin titik paling rendah pada posisi hari ini karena kegagalan demi kegagalan. Karena itu, maka sikap rakyat Papua itu, Jakarta tidak mungkin dia meskipun dia diam, tapi dia tahu bahwa rakyat Papua menolak. Meskipun dia diam. Dan dunia internasional juga tahu bahwa rakyat Papua posisinya adalah menolak otonomi khusus berikutnya. Legitimasi rendahnya legitimasi terhadap otonomi khusus yang berikutnya, itu pasti kalau Jakarta tidak merespon, maka kerugian besar. Oleh karena itu Jakarta harus menyampaikan jalan keluar. Apa yang Jakarta harus menawarkan keinginannya kepada rakyat Papua. Rakyat Papua harus mengucapkan keinginannya kepada pemerintah pusat. Apa maunya oleh Jakarta kepada rakyat Papua, apa maunya Jakarta kepada pemerintah pusat. Tentu tidak dalam kapasitas tidak mau terhadap otonomi khusus, karena data-data telah menunjukkan otonomi khususnya gagal. Maka Jakarta harus menawarkan yang lebih progresif dari otonomi khusus, dan Papua harus menawarkan juga alternatif menurut pendapat dan pandangan mereka kepada pemerintah pusat. Saya kira komunikasi dan dialogis yang bisa dibangun secara bermartabat itu bisa dilakukan. Apakah dilakukan di dalam konteks relasi antara negara dengan rakyat? Tidak, karena Papua ini agak memiliki tidak hanya sekedar keinginan yang diminta oleh rakyat Papua itu adalah melampaui sekedar pembangunan, melampaui sekedar ekonomi, melampaui sekedar dari itu. Yang diinginkan rakyat Papua itu adalah lebih daripada sekedar itu. Karena itu, maka kalau ada keputusan babak berikutnya yang diinginkan oleh Jakarta dan yang diinginkan oleh rakyat Papua, yang diinginkan oleh Jakarta dan yang diinginkan rakyat Papua, itu harus betul-betul disaksikan oleh pihak-pihak yang bisa menilai. Harus ada orang yang menilai apa keinginan setelah pasca otonomi khusus itu. Bahwa otonomi khusus itu sendiri tidak bisa menjadi alat tawar Jakarta karena posisinya sudah gagal dan rakyat Papua sudah tolak itu. Begitu. Siap, terima kasih banyak Kakak Natalis sudah mencoba menjelaskan kepada kita semua langsung sekaligus 5 pertanyaan. Dan saya pikir itu sudah sangat jelas sekali. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kakak Natalis. Dan
mungkin waktu kita hampir selesai, tapi kita masih punya sedikit waktu. Kita masih punya sedikit waktu untuk mungkin Kakak Natalis akan menyampaikan kesimpulan daripada semua yang telah dibahas atau pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan oleh kawan-kawan yang hadir pada saat ini. Dan sebagai informasi, sebagai informasi, mohon maaf untuk Kakak Natalis, saya mau bertanya dulu, sebelum saya diskusi kita pada hari ini telah saya rekam. Saya harus minta izin dulu sama Kakak Natalis, kira-kira menurut Kakak saya boleh upload di YouTube atau tidak? Terima kasih. Boleh, mau di YouTube, mau diumumkan. Ini kan boleh. Soalnya apa? Soalnya ada pembahasan yang menurut saya, wah ini bahaya, ini saya pikir ini bahaya. Tidak ada bahaya. Oke, siap. Tidak ada sesuatu yang bahaya. Siap. Karena kan itu namanya kalian punya sikap-sikap itu adalah sikap-sikap asli, original, genuine. Luar biasa. Jadi tidak ada yang bahaya dan usahakan supaya yang tadi agak putus-putus itu boleh diedit, tetapi semua isinya jangan diedit. Supaya lebih terbuka. Yang edit itu cuma yang tadi koneksinya mungkin terganggu, ada mungkin fotonya agak kurang bagus, ya itu saja yang edit. Tapi kalau isinya kan boleh, namanya juga mimbar demokrasi. Ya, begitu. Jadi kesimpulannya dari saya begini, adik-adik sekalian. Siap, Kakak. Saya mau kasih tahu sama adik-adik sekalian, mulai dari Papua ini, dari Sorong sampai Merauke, dari Merauke sampai Jayapura, dari Pulau Vanildo sampai Aiduma di selatan, ya pesisir, peralihan, pegunungan, pedalaman, seluruh Papua ini kalian sudah orang tua kita ini hari ini posisi yang paling rendah, posisi yang paling tidak enak. Mereka terancam karena adanya kapitalisnya, terancam karena adanya penetrasi sipil, terancam karena adanya penetrasi kekerasan negara yang begitu tinggi. Kita semua seluruh tanah Papua ini, setiap desa, setiap kampung itu sudah menjadi korban lebih dari 50 tahun. Karena apa? Karena tidak ada orang yang mau mengucapkan kebenaran tentang peristiwa yang ada di Papua. Tidak ada orang yang mau menjadi tembok-tembok raksasa, tembok-tembok ratapan bagi orang Papua. Kalian mahasiswa ini adalah tembok-tembok ratapan. Orang tua ratapi, kalian menampung. Kalian mengucapkan penderitaan orang tua. Jadikanlah tembok-tembok ratapan untuk mengucapkan kebenaran yang ada di lapangan di seluruh Papua. Kalau kalian tidak menjadi tembok ratapan, siapa lagi? Kalau kalian tidak bisa mengucapkan perasaan penderitaan orang Papua, siapa lagi? Karena mahasiswa, generasi muda, generasi intelektual orang Papua itu sekarang sudah menjadi sebuah mesin, sudah menjadi lokomotif perubahan. Tingkatkan kecerdasan, belajar banyak. Meningkatkan keterampilan, ya belajar juga banyak. Menjaga moralitas dan mental. 3 pilar inilah bisa menjadi salah satu dubi kalian, salah satu busur kalian, salah satu anak panah kalian untuk bisa melawan. Bisa mengucapkan kebenaran. Masa lalu orang tua bisa dibungkam dengan minyak, dengan garam, dengan uang 1 rupiah, dengan Petromax, dengan senter. Orang tua itu bisa terbungkam dengan wanita cantik, wanita yang tidak cantik, wanita yang mungkin berada di lokalisasi atau yang tidak baik. Orang tua kita itu terbungkam karena pendidikan orang tua rendah. Mereka tidak mampu mengucapkan kebenaran. Mau, tetapi mereka tertekan. Sekarang itu ada pada kalian. Kalau kalian itu tidak mampu menjadi jembatan untuk mengucapkan kebenaran orang tua, maka
Tidak mungkin orang tua itu bisa berteriak. Tidak mungkin orang tua. Ikan-ikan di tanah Papua, di laut Papua, danau Papua, itu bisa mengucapkan. Tidak mungkin pohon-pohon, burung-burung di udara, kekayaan alam itu mengucapkan penderitaan dia. Tidak mungkin orang tua yang ada di kampung itu bisa mengucapkan penderitaannya. Nah, yang bisa mengucapkan penderitaan orang-orang terdidik, orang-orang terpintar. Di Afrika, itu muncul tokoh-tokoh berasal dari gerakan mahasiswa. Yang pertama Kwame Nkrumah, itu Ghana, seorang perintis revolusi, pemimpin. Yang kedua Julius Nyerere, Tanzania. Dia adalah bapak pembebas bangsanya. Dia intelektual. Dia adalah seorang cendekiawan, berasal dari akademisi. Amilcar Cabral di Cabo Verde, Frantz Fanon di Aljazair, tokoh-tokoh Nelson Mandela, mereka-mereka yang tokoh-tokoh perintis pembebas bangsa kulit hitam di Afrika itu berasal dari panggung mahasiswa. Jadi Universitas Makerere di Uganda itu dia memproduksi orang-orang cerdas, orang-orang pintar dari berbagai negara, berbagai wilayah di Afrika. Universitas itu memproduksi kecerdasan anak-anak generasi muda menentang penjajahan Barat, menentang penjajahan Prancis, penjajahan Portugis, penjajahan Spanyol. Ya, sekarang kalian mau jadi Kwame, apakah mau jadi Mwai Kibaki, Jomo Kenyatta di Kenya, Julius Nyerere di Tanzania, Amilcar Cabral di Cabo Verde, atau Frantz Fanon di Aljazair dan Ghana, atau Nelson Mandela? Ya, saya kepada kalian. Kalian tuh bisa jadi pemimpin. Kalau kami bisa mengucapkan penderitaan orang yang menderita, yang orang-orang yang tidak bisa bersuara di Papua. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus jaga kalian semua. Siap. Terima kasih banyak Kakak Natalis. Terima kasih banyak. Begitu. Terima kasih banyak Kakak Natalis yang telah memberikan sangat banyak ilmu kepada kita dan juga sangat memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada kita semua. Dan mungkin Kakak Natalis perlu tahu bahwa di sini yang hadir hampir 97% adalah mahasiswa, dan saya pikir mahasiswa dan kalangan anak muda, dan saya pikir apa yang telah disampaikan oleh Kakak Natalis ini sangat-sangat berarti bagi kita. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk Kakak Natalis yang sudah meluangkan waktu untuk kita semua. Dan mungkin kalau saya mau simpulkan atau bicara sedikit terkait apa yang telah disampaikan Kakak Natalis, bahwa Papua ini telah dirusak. Pada intinya adalah Papua telah dirusak dengan berbagai cara, dari berbagai sektor, dari berbagai aspek. Oleh karena itu, tindakan kita sebagai manusia Papua seperti apa? Dan untuk membuat kita menjadi manusia yang berkualitas, maka apa yang harus kita lakukan? Sempat sudah disampaikan oleh Kakak Natalis sendiri, dan mungkin ini menjadi, saya pikir ini telah menjawab pertanyaan yang sering ditanya oleh publik, dan saya pikir pada kesempatan kali ini sudah dijawab oleh Kakak Natalis sendiri. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kakak Natalis sendiri yang telah menyampaikan banyak hal untuk kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Hormat, terima kasih Kakak. Ya, mari. Dan dan mungkin acaranya telah selesai. Terima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir pada kesempatan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya pikir mungkin apa yang telah disampaikan kepada kita semua semoga menjadi pegangan untuk kita agar kita lebih profesional dalam cara berpikir, cara pandang kita menanggapi OSUS Jilid 2. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah hadir. Mungkin untuk teman-teman yang bisa lihat siaran ulangnya, atau saya akan upload ulang di YouTube saya, channel saya, yaitu Mepa Kaskado Bakar Channel. Teman-teman bisa lihat
Di sana nanti teman-teman bisa lihat akan saya upload hari ini juga. Seperti itu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang hadir pada kesempatan ini yang telah meluangkan waktu kesibukan hanya untuk diskusi pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Amakanie, hormat.